Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pertanyaan kali ini adalah, adakah kehidupan kekal? Dalam video ini, saya akan menjelaskan dari sudut pandang Alkitab. Jadi, saksikan video ini sampai selesai. Alkitab menunjukkan jalan yang jelas menuju kehidupan kekal. Pertama-tama, seseorang perlu mengakui bahwa dirinya telah berdosa kepada Allah. Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah, dan karenanya pantas menerima hukuman. Pada dasarnya, semua dosa adalah perlawanan manusia terhadap Allah yang kekal. Maka, ia juga pantas dihukum dalam kekekalan, seperti tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Namun demikian, Yesus Kristus, Allah Putra yang kekal dan tanpa dosa, rela berinkarnasi menjadi manusia dan mati untuk membayar hukuman kita. 1 Petrus 2 ayat 22 dan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dalam Roma 5 ayat 8, Paulus berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Yesus Kristus mati di salib, menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung manusia itu sendiri. Yohanes 19 ayat 31-42 dan 2 Korintus 5 ayat 21. 3 hari kemudian, dia bangkit dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 1-4. Kebangkitannya sekaligus menyatakan kemenangannya atas dosa dan kematian, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ungkap Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Dengan iman, manusia bisa meninggalkan dosa dan berbalik kepada Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Jika kita menaruh iman kepadanya, percaya bahwa kematiannya di atas salib untuk membayar dosa-dosa kita, maka kita akan diampuni dan diberikan hidup kekal di surga. Yohanes menunjukkan kemurahan hati Allah ini dengan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3 ayat 16. Dalam Roma 10 ayat 9, Paulus menunjukkan jalan memperoleh kemurahan ini dengan berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Hanya iman di dalam karya Yesus yang telah diselesaikan di atas salib yang menjadi satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tegas Paulus dalam Efesus 2 ayat 8-9. Jikalau Anda ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, berikut ini sebuah contoh doa. Tapi ingat, sekadar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini hanyalah sebuah cara untuk mengungkapkan iman kepada Tuhan dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang telah Ia sediakan. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya tahu saya telah berdosa kepadamu dan pantas untuk dihukum. Namun Yesus Kristus telah mengambil hukuman yang sepantasnya saya tanggung, sehingga melalui iman kepadanya saya bisa diampuni. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan percaya kepadamu untuk keselamatan saya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan pengampunanmu yang ajaib, untuk anugerah hidup kekal. Amin. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus dari apa yang Anda saksikan hari ini? Jika demikian, silakan kunjungi website di www.godquestion.org/Indonesia
untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengajaran tentang iman Kristen. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share agar banyak orang menerima kebenaran firman Tuhan. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.